Shalom, sahabat Alkitab. Salam damai sejahtera bagi kita. Perbincangan kita kali ini mengangkat topik 3 manfaat keteguhan batin. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita, namun saya ingin menginformasikan dulu bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan sebuah buku Inspirasi Generasi. Buku ini diterbitkan dalam rangka 65 tahun Lembaga Alkitab Indonesia tahun yang lalu. Anda bisa menikmati membaca buku ini dan mengambil banyak pelajaran sebagai inspirasi dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, cerita kali ini adalah cerita tentang lembaga Alkitab pertama di dunia yang lahir, yang diinspirasi oleh kegigihan seorang gadis kecil 8 tahun usianya yang bernama Mary Jones. Lembaga Alkitab ini adalah lembaga Alkitab Inggris atau British and Foreign Bible Society yang berdiri pada 7 Maret 1804. Mary yang tinggal di sebuah desa di sebelah utara Wales, Inggris, sangat terpukau pada cerita-cerita Alkitab yang dibacakan setiap hari Minggu di kapel kecil dekat rumahnya. Itu sebabnya ia ingin memiliki Alkitabnya sendiri. Tetapi pada masa itu harga Alkitab sangatlah mahal dan ayahnya hanyalah seorang penenun. Mary menabung selama kurang lebih 7 tahun. Ia menjual kayu bakar, telur ayam, bahkan mencari pekerjaan pada tetangga-tetangganya. Setelah terkumpul cukup uang, Mary berangkat untuk membeli Alkitab. Setelah berjalan tanpa alas kaki sejauh kurang lebih 41 km, Mary yang saat itu sudah berusia 15 tahun mencari rumah pendeta Charles Thomas. "Pak, saya mau membeli Alkitab. Saya sudah menabung selama 7 tahun. Ini uangnya. Silakan Bapak hitung," kata Mary sambil menyerahkan gulungan kantong uang yang dia bawa dari kampungnya. Setelah mendengar cerita perjuangan Mary yang bekerja keras dan menabung dengan setia untuk dapat membeli sebuah Alkitab, pendeta Charles Thomas ini sangat terkesan dan tergerak hatinya. Alkitab yang tinggal satu-satunya yang sebenarnya sudah ada pemesannya akhirnya diberikan kepada Mary Jones. Dari kisah inilah pendeta Charles Thomas mengajak teman-temannya di London mendirikan lembaga Alkitab agar dapat menolong Mary-Mary yang lain yang tersebar di mana-mana. Cerita Mary Jones ini mengingatkan saya akan pentingnya keteguhan batin dalam kehidupan kita sehari-hari. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap langkah kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam karir, ataupun dalam dunia pelayanan kita. Dan keteguhan batin ini kita bisa baca Galatia 3 ayat 9. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi saya baca Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iman di samping berarti percaya, tapi iman juga bisa berarti yakin. Dan lebih dalam dari itu artinya adalah keteguhan batin. Saya lebih suka dengan keteguhan batin karena ini lebih mendalam dan lebih meresap di dalam penghayatan saya. Keteguhan batin itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah percaya, yang kedua adalah yakin, dan yang ketiga adalah merasuk dalam batin kita. Keteguhan batin ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di dalam karya, baik di dalam karir, baik di dalam pelayanan-pelayanan kehidupan sehari-hari. Dikatakan bahwa orang yang memiliki keteguhan batin, maka dia yang akan diberkati. Dalam praktik keseharian kehidupan kita, orang yang tidak memiliki keteguhan batin, hidupnya terombang-ambing, seperti air di dalam talas. Bagaimana kita mau bisa yakin dan mantap dalam kehidupan kalau kita tidak punya keteguhan batin? Bagaimana kita bisa melangkah dengan mantap kalau kita masih ragu dan kita tidak memiliki keteguhan batin? Seorang pelari yang mengikuti kejuaraan, kalau tidak diawali dengan keteguhan batin di mana dia akan menang, dia tidak mungkin akan berlari sekuat mungkin.
dan sebisa mungkin. Seorang penjual yang tidak memiliki keteguhan batin terhadap barang-barang dagangannya, tidak mungkin dia bisa akan melangkah dan menawarkan barang dagangannya dengan mantap. Dan seorang profesional yang tidak punya keteguhan batin, maka dia tidak akan bisa mantap dan tidak bisa serius untuk meniti karir dan menatap masa depannya. Pertanyaan berikutnya, dari mana asalnya keteguhan batin itu? Seorang profesional di bidang apapun membutuhkan keteguhan batin untuk bisa meniti karirnya. Tanpa keteguhan batin, maka kompetensinya akan sia-sia. Pertanyaannya adalah, dari mana sumber keteguhan batin itu yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa dapatkan untuk meniti kehidupan kita dalam keseharian? Ada 3 sumber utama keteguhan batin. Yang pertama, dari orang tua kita. Hal-hal pengalaman, hal-hal inspirasi, hal-hal yang didapatkan selama perjalanan hidup orang tua, lazimnya diturunkan kepada anak-anaknya. Segala hal kebaikan biasanya dan itu seharusnya diturunkan kepada anak-anak. Dan melalui itulah anak-anak bisa mendapatkan keteguhan batin. Sangat beruntung bagi kita yang memiliki keteguhan batin yang didapatkan dari orang tua kita, yang telah mendidik kita, yang telah menempa kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sumber yang kedua adalah keingintahuan dari diri kita sendiri. Dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, maka semangat ingin tahu itu membuat kita mau belajar. Ada banyak sekali narasumber yang hebat dan andal. Kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi, kita bisa menggali dari segala macam sumber, dan semua akan kita dapatkan pengertian-pengertian yang bisa meneguhkan batin kita, yang bisa memantapkan langkah-langkah kita, yang akhirnya itu adalah menjadi sumber utama yang kedua bagi keteguhan batin kita. Dan kalau kita tidak mendapatkan dari sumber pertama dan sumber kedua, atau kita masih kurang ingin mendapatkan sumber yang lain, maka ada sumber yang ketiga yang sangat spesifik dan sifatnya personal. Ini adalah pengalaman dalam kehidupan yang tidak terduga. Pengalaman yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dilupakan oleh seseorang. Saya pernah mengalami misalnya, saya pernah sakit yang nyaris meninggal. Dan akhirnya saya mendapatkan kesembuhan, seolah tidak mungkin. Dan akhirnya saya bisa seolah tidak jadi meninggal oleh karena sakit saya. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ada banyak orang lain yang memiliki pengalaman-pengalaman yang hampir meninggal, tapi tidak jadi. Yang parah sekali sakitnya disembuhkan oleh karena mujizat. Ada pengalaman yang lain lagi yang merasa tersesat, merasa sangat tidak tertolong, tiba-tiba ada pertolongan yang membuat dia bisa survive. Pengalaman inilah yang akhirnya bisa memupuk keteguhan batin seseorang. Dan itu adalah sumber yang ketiga, yang sangat spesifik, yang sangat personal. Sumber keteguhan batin kita ada 3. Yang pertama dari orang tua kita, yang kedua belajar mandiri, kita bisa belajar, dan terutama kita akan belajar dari Alkitab. Seperti kita sudah belajar dari Galatia 3 ayat 9 tadi, dan tentu ada banyak yang lain yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Dan ini meneguhkan batin kita juga, oleh karena melalui Alkitab kita bisa bertemu Tuhan. Artinya menjadi sumber yang ketiga, kita punya pengalaman yang unik, yang personal, yang bisa membuat batin kita menjadi lebih teguh. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengimplementasikan keteguhan batin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 cara implementasi. Yang pertama adalah selalu melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana hidup kita. Apabila kita punya kedekatan khusus dengan Tuhan, maka kita memiliki sensitivitas mendapatkan persetujuan dari Tuhan. Apa yang kita rencanakan, seolah kita mantap karena Tuhan sudah setuju. Atau sebaliknya, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita akan paham melalui tanda-tanda yang ada bahwa rencana-rencana kita itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi melibatkan rencana kita dari awal bersama Tuhan itu sangat-sangat penting. Dan itulah implementasi keteguhan batin kita pada tahap yang pertama.
Tahap yang kedua, kita yakin, kita harus percaya bahwa kita memiliki talenta yang asalnya dari Tuhan, yang bisa kita optimalkan dalam keseharian hidup kita. Kita percaya dengan talenta kita, maka kita bisa merespon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak boleh mengandalkan Tuhan, lalu kita pasif. Kita dituntut untuk aktif, proaktif, dan selalu punya inisiatif untuk mengoptimalkan dan mengembangkan talenta-talenta yang dari Tuhan. Berapapun itu talentanya, itu adalah karunia yang harus terus-menerus dikembangkan. Yang ketiga, bersiap dengan segala dinamika. Ada banyak faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang kita tidak bisa harapkan seperti yang kita impikan. Yang kita bisa antisipasi adalah melakukan yang terbaik untuk merespon hal-hal yang di luar kendali kita, yang di luar dugaan kita. Kita tidak bisa berharap langit selalu cerah dan tidak pernah mendung. Udara selalu sejuk dan tidak pernah terik. Semua ada harganya, semua ada konsekuensinya. Dan kita harus bersiap untuk itu. Kita harus songsong itu secara positif. Kita harus antisipasi itu supaya kita bisa melangkah ke depan. Tidak ada alasan untuk mundur. Dan berikutnya, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari implementasi keteguhan batin kita dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3 lagi yang kita dapatkan dari implementasi keteguhan batin kita. Yang pertama, kita tidak akan pernah merasa takut atau khawatir berlebihan. Sebagai manusia, tentu kadang kita bisa takut, bisa khawatir. Tapi bila kita punya keteguhan batin, maka tidak akan berlebihan dalam hidup kita. Oleh karena dalam hidup kita, sejak semula, sejak perencanaan, kita sudah melibatkan Tuhan. Tuhan sudah berada di masa lalu kita. Tuhan berada di masa kini kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan berada di masa depan kita. Tidak ada alasan untuk takut dan khawatir berlebihan. Bersama Tuhan, maka kita memiliki keteguhan batin untuk melangkah ke masa depan kita. Yang kedua, hidup kita sangat berharga. Kita yakin bahwa talenta yang Tuhan berikan bagi kita adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Maka kompetensi kita, maka semangat kita, maka kegairahan kita bisa optimalkan dalam keseharian kita. Hidup kita sungguh sangat berharga. Oleh karena karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita bisa kita optimalkan. Dan manfaat yang ketiga adalah keberhasilan adalah akibat. Konsentrasi kita pada proses dan perjalanan. Bahwa nanti pada akhirnya ada hasil yang sangat luar biasa, itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Kita berproses, kita menikmati perjalanan, kita mengoptimalkan semua potensi, semua peluang-peluang yang ada, dan hasil sekali lagi adalah akibat. Dan biasanya, apabila kita melakukan dalam kehidupan kita dengan keteguhan batin, maka hasilnya melebihi apa yang kita harapkan dari awal. Nah, sahabat Alkitab, dengan 3 manfaat yang sangat luar biasa ini, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memiliki keteguhan batin. Maka kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita keteguhan batin itu secara bijaksana. Demikian, semoga bermanfaat bagi sahabat Alkitab. Jangan lupa membaca Alkitab setiap hari agar kualitas hidup kita semakin meningkat. Dan tentu jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi sahabat yang lain. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.